Seorang guru SMA Negeri 1 Bandung dilaporkan hilang misterius sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi tersebut. Inilah sosok guru ekonomi SMA N 1 Bandung bernama Ardi Richardiansyah yang hilang sejak hari Kamis minggu lalu. Ardi terakhir diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur Kota Bandung saat siang hari. Hilangnya sang guru pertama kali disadari pihak sekolah setelah tidak bisa dihubungi seperti biasa. Berdasarkan kronologi dari pihak sekolah, Ardi terakhir dilihat setelah pamit ke rumahnya untuk mengambil paket. Setelah itu pihak keluarga mengabarkan pihak sekolah bahwa dirinya menghilang. Pihak sekolah menduga hilangnya Ardi disebabkan utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Diperkirakan sang guru ekonomi memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Kemarin juga kami sudah melalui kepala sekolah ke rumah orang tua beliau. Ya, jadi ya ingin mengetahui sejauh mana sih, sampai memang saya tanya ketika itu udah ada beritanya, belum ada. Hingga saat ini keberadaan guru ekonomi SMA 1 Bandung tersebut masih belum ditemukan. Sementara untuk pembelajaran di SMA 1 Bandung digantikan oleh guru ekonomi lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ernan David, iNews melaporkan. Pemirsa, diserang ayam aduan, seorang pria tewas di arena sabung ayam. Sementara itu 3 warga keracunan miras oplosan di Desa Gadungan, Kediri, Jawa Timur. Sejumlah warga di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sukasati, Denpasar heboh saat mengevakuasi korban Inenga S yang mengalami sejumlah luka. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diaduk dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang korban yang saat itu sedang menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda satu kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun. Setelah 40 menit proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui pada insiden ini 2 orang pegawai terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri dan memerlukan bantuan oksigen. Tidak sadarkan diri. Terus kita lakukan penolongan, kita kasih SJP yang untuk laki-laki ini. Tadi pertama tidak ada jalan napas. Kita kasih SJP itu ada jalan napas. Mungkin nanti masih bawa pertama, alhamdulillah ada jalan napas tadi. Mudah-mudahan selamat, tapi yang untuk kedua ini sama, tidak ada jalan napas. Masih kita kasih SJP, tidak ada perubahan, dibawa ambulan. Kita mendoakan yang terbaik kepada korban, mudah-mudahan selamat. Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Api berkobar melahap bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawaroh di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran, tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan melaporkan. Seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di Muaro Jambi.
Pelaku diketahui sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus berbeda. Sudah tak berdaya hingga nyawanya diselamatkan polisi yang datang ke lokasi. Rekan pelaku sebagai penjual motor curian juga berhasil diringkus petugas di tempat persembunyiannya. Sebelumnya, pelaku menggasak sepeda motor milik ibu hamil di depan toko fotokopi di Desa Mandalo Darat, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Korban sempat berupaya mengejar motornya agar tidak dibawa kabur hingga terjatuh. Pelaku memanfaatkan keteledoran korban yang menggantungkan kunci motor saat berada di parkiran pinggir jalan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Keduanya dikenakan hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Kebakaran trafo genset Jalan Sangrahan depan Ras Market. Api dengan cepat membakar gardu listrik Jalan Pesanggerahan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Api bahkan menyambar tiang listrik hingga kabelnya terputus. Peristiwa kebakaran ini membuat panik warga yang melintas saat beraktivitas. Apalagi kebakaran itu sempat memicu sejumlah ledakan. Petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dan melokalisir agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lain. Panik nggak Pak orang-orang sana? Panik, pada kabur-kabur nggak? Ya berdua kabur lah. Udah kabur ya? Terus membesar putus kabel listrik. Udah itu aja. Ini apa sih yang terbakar Pak? Genset dan gardu. Gardu ya? Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Hingga kini sejumlah petugas PLN tengah melakukan perbaikan. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, sopir truk dipalak preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bos, kita ini ada kawalan bos. Nih buktinya ini, si abang ini. Seorang sopir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 100.000 kan? Yaudah. Nih bang, kita tahu beres ya. Sang sopir sengaja merekam aksi pemalakan sebagai bukti untuk atasannya, di mana harus memberikan uang sebesar Rp100.000 sebagai jasa pengamanan dengan bukti selembar kwitansi. Video yang diunggah korban pun viral di media sosial. Berapa? Ada bos. 100.000 kan? Tak butuh waktu lama, aparat reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat dan meringkus pelaku saat masih tertidur lelap di rumah kontrakannya. Dari lokasi petugas mendapati uang pecahan Rp100.000, beberapa lembar kwitansi dan 1 buah alat isap. Kepala penyidik, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan pemalakan dengan modus memberikan jasa pengamanan. Uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Seorang pengendara motor yang tengah melintas di ruas jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Usai menepi, komplotan mata elang menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa motor milik korban. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP. Diketahui tak hanya diberhentikan, korban sempat mengalami penganiayaan oleh para pelaku saat hendak merampas motornya. Pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu komplotan mata elang yang diketahui berjumlah 5 orang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan.